Selamat datang kembali di channel Sisi Lain. Dukung selalu channel ini dengan cara di like, komen, share, dan subscribe. Selamat mendengarkan ceritanya. Surip adalah seorang penjual ketoprak keliling yang sudah berkeliling di banyak desa dan kota kecil. Setiap pagi, ia mengayuh sepeda tuanya yang sudah berkarat dengan gerobak ketoprak di belakangnya yang penuh dengan aneka bahan segar. Tahu, lontong, tauge, dan bumbu kacang yang harum. Pekerjaan ini sudah dijalaninya bertahun-tahun lamanya, dan ia sudah sangat terbiasa dengan rute-rute yang dilaluinya setiap hari. Tidak ada yang terlalu menarik dalam hidupnya selain hari-harinya yang sederhana. Menjual ketoprak, berinteraksi dengan orang-orang yang membeli dagangannya dan kembali ke rumah di sore hari untuk berkumpul dengan keluarga. Namun, meskipun hidupnya terasa biasa, ada satu hal yang selalu mengusik hatinya. Setiap kali ia melintasi jalan-jalan desa yang terpencil, ia merasa seperti ada yang mengawasi. Hal ini sudah dirasakannya sejak beberapa tahun yang lalu, tetapi ia selalu mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya perasaan aneh yang tidak perlu dipikirkan lebih lanjut. Namun, pada suatu malam yang tampaknya biasa saja, perasaan aneh itu akan membawanya pada sebuah pengalaman yang mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, Surip memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya. Setelah menjual ketoprak di pasar malam, ia merasa tubuhnya mulai lelah. Udara malam itu terasa lebih sejuk daripada biasanya dan langit tampak begitu gelap tanpa bintang. Mungkin itu karena ia terlalu sering bekerja, hingga mengabaikan waktu. Ia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya mulai berputar dengan cara yang aneh. Jalan yang ia lewati terasa sepi, tak ada suara riuh pasar malam atau kendaraan yang biasa berlalu lalang. Langkah-langkah sepeda tuanya yang bergema di jalan seakan menjadi satu-satunya suara yang ada. Ia melintasi jalanan desa yang sudah sangat ia kenal. Namun sesuatu terasa aneh malam itu. Keheningan itu begitu mencekam, seakan menyelimuti seluruh dunia. Surip merasa ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya, ia akan mendengar suara cicak, atau suara langkah orang lain yang juga melintas di jalan itu. Namun kali ini, semuanya begitu hening. Ia merasakan dingin yang menembus tulang dan pandangannya mulai kabur. Seperti ada kabut tipis yang menyelimuti sekelilingnya. Meski begitu, Surip mencoba untuk tetap tenang dan mengayuh sepedanya lebih cepat, berharap bisa segera sampai di rumah. Namun, meskipun ia mempercepat langkah, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Seolah ada kekuatan yang menghalanginya untuk melangkah maju. Jalanan yang biasa ia lewati tiba-tiba berubah. Sebuah belokan tajam muncul di depannya dan tanpa banyak berpikir, Surip mengikuti jalan itu, berharap itu adalah jalur pintas yang bisa membawanya pulang lebih cepat. Namun semakin lama, ia merasa jalan itu semakin sempit dan gelap. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pohon-pohon besar di kiri kanan jalan menutup rapat, seakan menghalangi cahaya yang seharusnya bisa masuk. Keheningan yang semakin dalam membuatnya merasa terperangkap dalam sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia terus mengayuh, berharap ia hanya salah melihat. Mungkin hanya kelelahan yang membuatnya merasa seperti ini. Namun, semakin lama ia berusaha, semakin yakin ia bahwa ada sesuatu yang salah. Setiap kali ia berbelok, ia merasa seperti kembali ke tempat yang sama, meskipun ia yakin sudah berjalan cukup jauh. Jalan yang tampak familiar itu tiba-tiba menjadi seperti labirin yang tak bisa dilalui. Rasa panik mulai merayapi dirinya. Apa ini? Batinnya. Ia semakin bingung. Merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan. Surip mulai memperlambat langkah sepeda tuanya, mencoba untuk menganalisis situasi. Ia berhenti sejenak, matanya melirik ke sekelilingnya dengan penuh kehati-hatian. Hutan di sekitar semakin lebat dan gelap, dan ia tak bisa lagi melihat jalan yang seharusnya ia lewati. Suasana itu begitu mencekam, membuat seluruh tubuhnya merinding. Tidak ada satupun cahaya yang masuk, hanya gelap yang menyelimuti dirinya. Ia merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang nyata. Sesaat ia menatap gerobak ketoprak yang dibawanya, berharap ada sesuatu yang bisa memberinya petunjuk, tetapi hanya ada keheningan. Ia mulai ragu apakah ia bisa menemukan jalan keluar. Perasaan takut mulai menguasai dirinya. Apa yang terjadi dengan jalan ini? Kenapa jalan ini tak ada habisnya? Tanyanya dalam hati. Ia tahu jika ia tidak menemukan jalan keluar, ia akan terjebak di sini selamanya. Namun, ketakutan yang begitu mendalam membuat kakinya terasa berat. Surip memutuskan untuk melanjutkan perjalanan meskipun ia merasa semakin bingung dan putus asa.
Mungkin ini hanya jalan yang biasa. Pasti aku akan sampai di rumah, pikirnya, meski hatinya tidak tenang. Akhirnya, setelah beberapa waktu yang terasa seperti berjam-jam, Surip mulai merasa putus asa. Setiap kali ia berbelok, ia kembali ke titik yang sama. Jalan yang ia lewati seakan berulang-ulang dan dia tidak tahu bagaimana bisa keluar dari sana. Semakin lama, ketakutannya semakin besar. Tubuhnya mulai lelah dan pikirannya mulai kacau. Kenapa ini terjadi? Kenapa aku tidak bisa keluar? Pikirnya dengan cemas. Dalam keputusasaannya, ia mulai merasa bahwa ia tidak sendirian. Ada sesuatu di dalam hutan ini yang mengikutinya. Ia mendengar suara langkah kaki yang samar. Namun ketika ia menoleh, tak ada siapapun di belakangnya. Hanya gelap dan hening. Pikiran-pikiran aneh mulai bermunculan dalam benaknya. Apakah ia telah masuk ke dalam kampung gaib? Apakah ini adalah bagian dari dunia yang tidak terlihat oleh mata manusia? Ia merasa seperti terperangkap dalam dunia lain yang tidak bisa ia pahami. Rasa takut mulai menguasai seluruh dirinya, dan ia merasa tidak ada jalan keluar. Keputusasaan mulai merayap dan ia hampir melepaskan harapan untuk bisa kembali ke rumah. Namun, di tengah kegelapan dan ketakutannya, ia masih mencoba untuk bertahan, berusaha menemukan jalan keluar yang entah ada di mana. Surip berhenti lagi, menarik napas panjang untuk menenangkan dirinya. Pikirannya yang kacau mulai sedikit lebih terorganisir, tetapi rasa takutnya semakin nyata. Ada apa dengan jalan ini? Gumamnya pelan. Ia melihat gerobak ketopraknya yang tampak seperti barang asing di tengah kegelapan yang semakin pekat. Lampu minyak yang biasa ia bawa untuk menerangi jalannya kini terlihat redup, hampir mati. Di sekelilingnya hanya ada pepohonan tinggi yang tampak seperti raksasa, seakan menatapnya dengan mata yang tak terlihat. Suara alam di sekelilingnya mulai menghilang, digantikan oleh keheningan yang sangat dalam. Bahkan angin pun tidak berhembus. Dalam hati, Surip merasa semakin tidak berdaya. Ia sudah mencoba berputar-putar, namun jalannya semakin berliku, semakin sulit dipahami. Di tengah ketakutan dan keputusasaan, ia berteriak keras, berharap ada seseorang yang mendengarnya, berharap ia bisa menarik perhatian siapapun yang bisa membantunya keluar dari tempat yang menyeramkan ini. Namun hanya keheningan yang menjawab, seolah suara teriakan itu lenyap begitu saja ke dalam hutan yang tak berujung. Beberapa saat berlalu dan Surip mulai merasakan keletihan yang luar biasa. Tubuhnya terasa kaku, matanya mulai mengantuk dan perasaan takut yang meliputi dirinya semakin menjadi-jadi. Ia memutuskan untuk mengistirahatkan sejenak tubuhnya di pinggir jalan yang gelap, berharap bisa menemukan sedikit ketenangan. Saat ia duduk di atas keranjang ketopraknya, pikirannya melayang. Ia teringat pada keluarganya, pada anak-anaknya yang mungkin sedang menunggu di rumah. Pikirannya mulai kacau dan rasa khawatir tentang nasibnya sendiri membuat hatinya semakin sesak. Dalam kesepian yang mendalam, ia mendengar suara samar, seperti suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Ia terlonjak dan berdiri. "Siapa itu?" teriaknya, berusaha keras mengendalikan ketakutannya. Namun tak ada jawaban. Surip mulai merasa ada yang salah dengan dirinya, seperti tubuhnya yang mulai berat dan pikirannya yang mulai kabur. Dia merasakan bahwa dirinya sedang berada di luar kendali. Segala sesuatu yang ada di sekitarnya tampak semakin kabur. Apakah dia sudah terlalu lelah? Atau apakah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menguasainya? Saat rasa bingung dan takut semakin mendalam, Surip mendengar suara langkah kaki lagi, kali ini lebih jelas. Ia menoleh ke arah suara tersebut dan di kejauhan, sebuah bayangan samar muncul di balik pepohonan. Jantungnya berdebar kencang. Namun ia tidak bisa berlari. Kakinya terasa seperti terkunci di tempat. Bayangan itu semakin jelas dan ternyata, yang muncul dari kegelapan adalah seorang bapak tua yang berjalan perlahan dengan menggunakan tongkat kayu. Surip merasa lega sekaligus waspada. Mungkin bapak tua ini tahu jalan keluar, pikirnya. Namun ada sesuatu yang tidak biasa dari sosok bapak tua itu. Pakaian yang dikenakannya sudah usang dan wajahnya tampak keriput, penuh guratan usia yang tak bisa ditutupi lagi. Meskipun tubuhnya ringkih, ia tampak begitu tenang dan penuh ketenangan yang aneh. Seolah-olah ia tidak merasa takut sedikit pun di tengah kegelapan ini. Bapak tua itu berhenti tepat di depan Surip, menatapnya dengan mata yang dalam, seolah-olah ia sudah tahu apa yang sedang dirasakan oleh Surip. "Kau tersesat, nak?" tanya bapak tua itu dengan suara yang lembut namun penuh makna. Surip yang hampir putus asa mengangguk pelan.
Iya, Pak. Saya tidak tahu harus kemana lagi. Jawabnya, suara gemetar. Bapak tua itu menatap Surip dengan tatapan yang mengesankan, seperti membaca isi hati Surip tanpa perlu bertanya lebih lanjut. Kampung ini memang sering membuat orang tersesat, katanya pelan. Jika kau tak hati-hati, kau bisa terjebak selamanya di sini. Surip merasa seakan dunia sekitarnya berputar dan kata-kata bapak tua itu seperti menambah ketakutannya. Kampung ini? Surip bertanya, merasa ragu. Ya, ini kampung gaib, tempat yang tidak semua orang bisa temui. Hanya mereka yang tak cukup hati-hatinya yang bisa masuk tanpa sengaja. Jawab bapak tua itu sambil melangkah maju, tanpa menunggu Surip. Jika kau ingin keluar, ikuti aku. Lanjut bapak tua itu tanpa banyak bicara lagi. Surip yang mulai merasakan ketegangan dalam dirinya, namun tetap merasa ada harapan, akhirnya memutuskan untuk mengikuti bapak tua itu. Mungkin inilah satu-satunya harapan untuk keluar dari tempat yang menyeramkan ini. Mereka berjalan dalam keheningan yang aneh. Suara langkah kaki bapak tua itu begitu pelan. Namun setiap langkahnya terasa pasti, seolah-olah ia sudah tahu persis jalur yang harus ditempuh. Surip mengikuti di belakang, mencoba menjaga jarak. Setiap kali ia menoleh ke belakang, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang lebih besar dari dirinya, menyelimuti hutan dan kampung itu. Bapak tua itu tidak berbicara banyak, hanya sesekali menoleh dan memberikan senyum yang sangat lemah. Surip tidak tahu harus berkata apa. Rasa takutnya masih sangat jelas di dalam hati. Pak, apakah ini kampung gaib? Tanya Surip akhirnya dengan suara parau. Bapak tua itu berhenti sejenak dan menatap Surip. Ya, ini kampung yang terperangkap di antara dua dunia. Mereka yang tersesat di sini akan berputar-putar tanpa pernah menemukan jalan keluar, kecuali mereka yang tahu bagaimana cara keluar. Jawab bapak tua itu dengan suara berat, seakan mengandung banyak makna yang dalam. Surip merasa hatinya semakin cemas. Apakah ia benar-benar bisa keluar dari sini? Surip merasa kebingungannya semakin mendalam, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia melanjutkan perjalanan mengikuti bapak tua itu yang melangkah perlahan dan yakin. Setiap langkah yang mereka ambil semakin membuat Surip merasa seolah-olah mereka berjalan dalam sebuah dunia yang terputus dari kenyataan. Jalan yang mereka lewati kini tampak semakin gelap dan bahkan pohon-pohon yang biasanya terlihat biasa saja, kini tampak lebih besar dan lebih menyeramkan. Ketika mereka memasuki sebuah clearing yang lebih luas, Surip melihat sesuatu yang lebih aneh lagi. Sebuah rumah tua yang sudah reot, terletak di tengah-tengah hutan yang sunyi. Rumah itu tampaknya tidak ada orang yang menghuni, namun anehnya, ada cahaya samar yang keluar dari dalamnya, memberi kesan bahwa tempat itu seakan hidup meskipun tampak terlupakan. Bapak tua itu berhenti di depan rumah tersebut dan menoleh ke arah Surip. Tempat ini adalah titik awal dari jalan keluar, katanya dengan suara yang berat dan penuh makna. Namun, jalan ini tidak akan mudah. Hanya mereka yang bisa melihat dengan hati yang bersih yang bisa melewatinya. Surip menatap rumah itu dengan rasa cemas yang semakin besar. Hatinya mulai berdebar kencang dan ia merasa ada sesuatu yang aneh sedang mengamati mereka. Ia merasa seperti ada ribuan mata yang terfokus pada dirinya. Ketika ia menoleh untuk bertanya kepada bapak tua itu, ia menyadari bahwa sosok bapak tua itu kini tampak berbeda. Tubuhnya yang ringkih dan usang seolah mulai memudar dan wajahnya yang keriput tampak lebih kabur. Seolah-olah ia sedang menghilang sedikit demi sedikit. Surip terkejut dan merasa jantungnya berhenti sejenak. "Ah, Pak!" teriak Surip panik. Namun bapak tua itu hanya tersenyum dengan tenang dan berkata, "Jangan takut, Nak. Ini hanyalah ujian untuk membuktikan ketulusan hati." Bapak tua itu mengulurkan tangan dan menepuk bahu Surip dengan lembut. "Masuklah ke dalam dan carilah jawabannya. Hanya dengan itu kau akan menemukan jalan keluar." Dengan ragu dan rasa takut yang menyelimuti dirinya, Surip akhirnya mengangguk dan melangkah ke arah pintu rumah tua itu. Setiap langkah terasa semakin berat, namun ia tahu, ia tidak memiliki pilihan lain. Begitu Surip memasuki rumah itu, ia langsung disambut oleh kegelapan yang begitu pekat. Tidak ada lampu atau penerangan apapun di dalam rumah tersebut, hanya ada udara dingin yang menusuk kulitnya. Surip merasa seolah-olah ia masuk ke dalam dunia yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Kaki-kaki kayu lantai yang berderak di bawah langkahnya seakan mengingatkan bahwa ia bukan lagi di dunia yang sama. Sesaat ia berdiri di sana, mencoba menyesuaikan diri dengan suasana yang mencekam. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara bisikan.
Suara itu terdengar seperti suara seseorang yang memanggil namanya dengan lembut, meskipun ia tidak bisa melihat siapapun di sekelilingnya. Surip, Surip. Suara itu terus berbisik, seakan berasal dari dalam dirinya sendiri. Rasa takut dan gelisah semakin menyelimuti Surip. Siapa itu? Apa yang kau inginkan dariku? Teriaknya dengan suara serak. Namun bisikan itu tidak berhenti, malah semakin keras dan semakin mendekat, hingga akhirnya suara itu terdengar begitu jelas dan menakutkan. Kau tak akan bisa keluar jika tidak melewati ujian pertama, bisik suara itu. Surip merasa tubuhnya gemetar. Ia mulai merasa seperti ada sesuatu yang mengelilinginya, sesuatu yang tak terlihat tetapi ada di setiap sudut ruangan. Hatinya semakin berat dan ia merasa begitu terperangkap. Apakah ini semua hanya mimpi? Ataukah ia benar-benar terjebak dalam kampung gaib ini, tidak akan pernah bisa keluar? Suara bisikan itu semakin jelas, seolah berasal dari setiap sudut ruangan yang gelap. Kau harus memilih. Surip, pilih dengan hati yang tulus, pilih jalanmu. Suara itu berkata. Surip merasa bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Ia melihat di sekelilingnya, hanya ada kegelapan yang menakutkan dan suasana yang semakin mencekam. Namun, tiba-tiba ia merasakan sebuah cahaya kecil dari sudut ruangan, samar-samar bercahaya. Surip tanpa sadar melangkah ke arah cahaya itu, berharap itu adalah jalan keluar yang telah dijanjikan. Semakin dekat ia dengan cahaya itu, semakin terang cahaya tersebut. Namun, ketika ia mencapai sumber cahaya itu, ia terkejut melihat bahwa cahaya itu berasal dari sebuah cermin besar yang menggantung di dinding. Cermin itu memantulkan wajahnya yang tampak sangat lelah dan penuh dengan kecemasan. Surip menatap cermin itu dengan penuh keheranan. Wajah yang dipantulkan oleh cermin itu tampak sangat berbeda. Ia melihat dirinya sendiri. Namun ada sesuatu yang aneh dengan wajahnya. Wajah yang lelah itu tampak seperti wajah orang yang sudah hilang harapan. Seakan ia telah kehilangan dirinya sendiri dalam perjalanan ini. Cermin itu seperti memperlihatkan dirinya dalam keadaan yang paling buruk. Sebuah gambaran dari semua rasa takut, kecemasan dan keraguan yang ada di dalam hatinya. Apa maksud semua ini? Tanya Surip dengan suara gemetar, menatap cermin yang terus memantulkan bayangannya. Namun, cermin itu tidak menjawab. Di dalamnya, hanya ada dirinya yang tampak bingung dan semakin cemas. Suara bisikan yang terdengar sebelumnya kini mulai mereda, tetapi hati Surip semakin gelisah. Ia merasa terperangkap dalam dirinya sendiri, seolah-olah ia sedang berhadapan dengan ketakutannya yang paling dalam. Cermin itu tidak memberikan jawaban, hanya memperlihatkan dirinya dalam keadaan yang paling rapuh. Namun, entah kenapa, ia merasa seperti ada sesuatu yang harus ia temui dalam cermin itu. Sebuah pemahaman yang bisa membawanya keluar dari kampung gaib yang menjeratnya. Surip menatap cermin itu lebih intens, mencoba memahami apa yang sebenarnya ia lihat. Wajahnya yang tampak penuh kecemasan dan lelah itu seakan menggambarkan segala kegelisahan yang telah ia rasakan sepanjang hidupnya. Setiap keraguan dan ketakutannya terasa seperti beban yang mengikatnya. Ia mulai merasa seperti terjebak dalam dirinya sendiri, seperti tidak bisa melarikan diri dari bayangannya. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali terdengar, namun kali ini lebih lembut, lebih menenangkan. Kau harus melepaskan dirimu dari rasa takut itu, Surip. Hanya dengan melepaskannya, kau bisa keluar. Suara itu terdengar seperti suara dari dalam hatinya, seolah-olah ia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Surip merasa ada sesuatu yang membangkitkan semangat dalam dirinya, sesuatu yang membimbingnya untuk melepaskan rasa takut yang selama ini mengendap dalam hatinya. Ia merasa seperti sedang menghadapi ujian batin yang harus ia lewati dan cermin itu adalah cerminan dari perjalanan hidupnya yang penuh dengan ketakutan dan keraguan. Hati Surip mulai bergemuruh dan ia merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Ia mulai memejamkan mata, berusaha untuk menenangkan pikiran yang kacau. Apa yang harus aku lepaskan? Pikirnya dalam hati. Suara bisikan itu terdengar lagi, semakin jelas dan menguat. Lepaskan rasa takutmu, lepaskan keraguanmu, lepaskan segala sesuatu yang membuatmu merasa tidak cukup. Suara itu berkata dengan lembut, seolah memberikan petunjuk yang begitu jelas. Surip membuka matanya dan menatap dirinya dalam cermin dengan lebih jernih. Ia melihat wajahnya yang penuh kelelahan, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada kedamaian yang mulai muncul di matanya. Sebuah pencerahan yang perlahan datang. Ia menyadari bahwa selama ini, ia selalu hidup dengan rasa takut dan keraguan yang menghalangi jalannya.
Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan kesendirian dan ketakutan akan masa depan yang tidak pasti, semua itu telah menguasai hidupnya. Namun kini, ia merasa seolah-olah ada kekuatan yang membimbingnya untuk melepaskan semua itu. Aku harus melepaskannya, bisik Surip pada dirinya sendiri. Surip menutup matanya lagi, meresapi kata-kata itu. Ia merasa seolah-olah ia sedang berdialog dengan hati kecilnya sendiri dan dalam momen itu, ia merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa. Perlahan, ia mulai merasakan beban yang selama ini mengikat dirinya mulai terlepas. Perasaan takut yang selama ini membelenggu dirinya seakan menguap begitu saja. Ia merasa lebih ringan, lebih tenang dan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada. Saat membuka matanya kembali, ia melihat bayangannya di dalam cermin. Namun kali ini bayangannya tampak lebih jelas dan lebih kuat. Wajahnya tidak lagi tampak lelah dan penuh keraguan, tetapi tampak lebih percaya diri, lebih tegar dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Tiba-tiba, cermin itu mulai memudar dan dengan perlahan, Surip merasakan kehadiran bapak tua itu di belakangnya. "Kau sudah siap," kata bapak tua itu dengan suara yang penuh kebijaksanaan. "Kau sudah siap untuk keluar dari tempat ini." Dengan perasaan yang lebih ringan dan hati yang lebih tenang, Surip mengikuti bapak tua itu keluar dari rumah tua tersebut. Di luar, langit yang gelap perlahan mulai berubah. Cahaya bulan mulai muncul di balik awan, memberikan sinar yang menerangi jalan yang sebelumnya gelap dan menakutkan. Suasana yang mencekam kini terasa lebih ringan dan jalan yang mereka lewati tampak lebih jelas. Pohon-pohon yang sebelumnya tampak mengancam kini terlihat lebih ramah, seakan memberi jalan bagi mereka untuk pergi. Surip merasakan angin yang sejuk menyambutnya, seolah dunia di sekitarnya mulai berubah menjadi lebih cerah dan penuh harapan. "Teruslah berjalan," kata bapak tua itu, "karena jalanmu sudah ada di depan mata. Kau hanya perlu percaya pada dirimu sendiri dan terus maju." Surip merasa seolah-olah semua yang ia alami di kampung gaib itu adalah sebuah ujian untuknya. Ujian untuk menghadapinya dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih. Ia mulai memahami bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan jalan keluar, tetapi tentang menemukan dirinya sendiri, melepaskan rasa takut dan menerima setiap langkah yang harus ia ambil. Mereka berjalan menyusuri jalan yang semakin terang dan Surip merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa terperangkap, tidak lagi merasa takut. Setiap langkahnya semakin mantap dan ia merasa seolah-olah dunia ini kembali menjadi miliknya. Ketika mereka mendekati ujung hutan, Surip melihat sebuah cahaya terang yang memancar di kejauhan. Itu adalah cahaya yang membawa harapan. Cahaya yang menandakan bahwa jalan keluar dari kampung gaib itu sudah dekat. Surip mulai berlari menuju cahaya itu, tanpa ragu dan tanpa takut. Bapak tua itu hanya tersenyum di belakangnya, menyaksikan Surip yang kini berjalan dengan penuh keyakinan. Ketika Surip akhirnya mencapai cahaya itu, ia merasa seperti terlahir kembali. Ia berada di jalan yang familiar, jalan yang sudah ia kenal sebelumnya. Rumahnya, keluarganya, semuanya ada di depannya. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan ini sulit, ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya untuk menghadapinya. Dengan penuh rasa syukur, Surip melangkah pulang dengan hati yang lebih ringan dan penuh harapan, meninggalkan kampung gaib yang pernah membuatnya terperangkap, namun kini hanya tinggal kenangan. Surip berjalan menuju rumahnya, langkahnya semakin pasti dan ringan, seolah-olah beban yang selama ini menahan dirinya telah hilang. Ketika ia melihat rumahnya di kejauhan, matanya mulai berkaca-kaca. Ia teringat akan anak-anaknya yang mungkin sudah menunggu dan rasa haru mulai menguasai dirinya. Tidak hanya karena ia berhasil kembali ke dunia yang familiar, tetapi juga karena ia menyadari bahwa perjalanan ini mengajarkan banyak hal tentang dirinya. Ia tidak hanya mencari jalan keluar dari kampung gaib itu, tetapi juga menemukan dirinya yang telah lama terkubur dalam ketakutan dan keraguan. Surip menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil selama perjalanan itu adalah langkah menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Rasa takut yang dulu begitu besar kini terasa sangat kecil dan ia tahu bahwa ia akan menjadi orang yang lebih kuat setelah semua ini. Ketika ia tiba di depan pintu rumahnya, ia terdiam sejenak, meresapi momen itu. Segala sesuatu terasa lebih berarti, lebih hidup dan lebih penuh makna. Ia tersenyum, seperti seseorang yang baru saja terlahir kembali. Pintu rumah terbuka dan anak-anaknya berlari menghampirinya dengan senyuman lebar di wajah mereka. Surip merasa seolah-olah dunia ini memberikan kesempatan kedua untuknya. "Ayah!" teriak anak-anaknya sambil memeluknya dengan penuh cinta.
Rasa haru semakin membuncah di hati Surip. Ia memeluk mereka erat, merasa bahwa segala rasa takut, keraguan dan keputusasaan yang ia alami selama ini telah terbayar dengan kebahagiaan yang kini ada di tangannya. Ia mengangkat wajahnya, menatap langit malam yang cerah. Bintang-bintang di langit tampak lebih terang dari biasanya, seperti menyambut kepulangannya. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya dalam hati, merasa bersyukur atas perjalanan panjang yang telah membawanya ke titik ini. Rasa syukur yang mendalam menyelimuti hatinya, karena ia tahu bahwa ia telah melewati ujian besar dalam hidupnya dan kini ia siap untuk melanjutkan hidup dengan lebih kuat dan lebih percaya diri. Beberapa hari setelah kejadian itu, Surip mulai menjalani kehidupannya kembali dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi menjual ketoprak keliling seperti dulu. Sebagai gantinya, ia membuka warung kecil di dekat rumahnya, tempat ia bisa lebih dekat dengan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Kehidupan sehari-hari yang dulu terasa begitu berat kini terasa lebih ringan, lebih damai. Setiap hari, ia merenung tentang perjalanan yang telah ia lalui. Ia menyadari bahwa kadang-kadang kita harus kehilangan arah untuk menemukan kembali tujuan hidup kita yang sejati. Kampung gaib yang pernah membuatnya terperangkap ternyata menjadi tempat yang mengajarkan banyak hal, tentang ketakutan, keputusasaan dan akhirnya tentang keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu-belenggu itu. Dalam ketenangan yang ia rasakan, Surip mulai berbagi kisahnya dengan orang lain, menginspirasi mereka untuk tidak menyerah, untuk menghadapi ketakutan mereka dan untuk terus berjalan meskipun jalan yang mereka tempuh terasa gelap dan penuh rintangan. Suatu hari, ketika Surip sedang duduk di depan warungnya, seorang lelaki tua datang mendekat. Wajahnya tampak penuh keriput dan matanya penuh dengan kebijaksanaan. Tanpa berkata apa-apa, lelaki tua itu duduk di sebelah Surip, seolah-olah sudah lama mengenalnya. Surip menatapnya dengan rasa penasaran. "Apa yang bisa saya bantu, Pak?" tanyanya dengan hormat. Lelaki tua itu tersenyum perlahan dan berkata, "Aku tahu perjalananmu, Surip. Aku tahu apa yang kau alami dan aku tahu bahwa kau sudah menemukan jalanmu." Surip terkejut mendengar kata-kata itu. "Bagaimana Bapak tahu tentang itu?" tanyanya, masih belum bisa memahami. Lelaki tua itu hanya tersenyum lagi. "Aku juga pernah melalui jalan yang sama. Hanya mereka yang mampu melepaskan diri dari rasa takut yang bisa mengerti. Perjalananmu adalah perjalanan yang harus kau jalani sendiri, tetapi selalu ada pelajaran yang bisa dipelajari dari setiap langkah." Surip merasa seperti ada kedamaian yang datang begitu saja setelah mendengar kata-kata itu. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya bukan hanya miliknya, tetapi juga bagian dari perjalanan orang lain. Dalam setiap kisah, ada pelajaran yang bisa dipetik dan ia merasa diberkahi karena bisa menjalani kehidupannya dengan cara yang lebih bermakna. Seiring waktu berlalu, Surip menjadi sosok yang lebih dikenal di kampungnya. Bukan hanya karena warung kecilnya yang selalu ramai, tetapi karena kebijaksanaan yang ia bagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Setiap kali seseorang datang kepadanya dengan masalah atau kebingungan, Surip selalu mengingatkan mereka untuk tidak takut menghadapi kehidupan, untuk terus berjalan meskipun jalan itu penuh dengan tantangan. Ia tahu, perjalanan hidup itu tidak akan pernah mudah, tetapi yang terpenting adalah tetap berani untuk melangkah, untuk tidak menyerah pada ketakutan dan untuk selalu percaya bahwa setiap rintangan pasti ada jalan keluarnya. Surip merasa bahwa hidupnya kini penuh dengan tujuan dan makna yang jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Ia tidak hanya menjual ketoprak keliling, tetapi ia juga memberi makan jiwa-jiwa yang lapar akan inspirasi dan harapan. Surip akhirnya menyadari bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan ujian, tetapi juga penuh dengan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Kini, ia tidak lagi takut untuk menghadapi apapun yang datang, karena ia tahu dengan hati yang tulus dan langkah yang penuh keberanian, tidak ada jalan yang tak bisa dilalui. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari channel ini. Tunggu cerita-cerita selanjutnya.